Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada penonton video ini. Perkenalkan, nama saya Elsa Natania Kastanya dengan NIM 20460656 TP12866. Pada kesempatan ini saya akan melakukan jurnal review dengan judul jurnal Fatty Acids Profile in Canned Tuna and Sardine After Retort Sterilization and High Pressure Thermal Sterilization Treatment. Berikut adalah identitas jurnal yang saya pilih. Di sini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama itu introduction, kedua material and methods, ketiga results and discussion, dan yang keempat atau terakhir adalah conclusions. Kita akan masuk pada bagian introduction. Ikan merupakan komoditas pangan yang dikenal sebagai sumber protein dan telah dikonsumsi oleh sebagian besar populasi dunia. Namun, selain sebagai sumber protein, ikan juga mengandung gizi lainnya yang juga tak kalah penting bagi manusia, yaitu kandungan asam lemak tak jenuhnya. Secara khusus adalah kandungan polyunsaturated fatty acid atau yang biasa disingkat dengan PUFA. Pada ikan laut, umumnya mengandung sedikit linoleic acid dan linolenic acid. Ikan laut juga pada umumnya mengandung EPA dan DHA dalam jumlah yang cukup besar. Untuk struktur senyawanya bisa dilihat pada gambar di bawah. Nah, PUFA ini sangat penting secara khusus untuk omega-3 PUFA karena ia baik untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia, serta memainkan peran penting dalam pencegahan penyebaran penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular, hipertensi, radang sendi, gangguan inflamasi, autoimun, dan kanker. Untuk EPA sendiri, ini dia mampu melindungi kesehatan kardiovaskular dengan mengatur aktivitas yang terlibat dalam metabolisme lipid plasma, agregat trombosit, dan proses pembekuan darah. Untuk DHA, ini juga memainkan peran penting dalam fungsi saraf dan diketahui juga melalui penelitian, asupan DHA yang tinggi ini ditemukan berkorelasi terbalik dengan risiko penyakit Alzheimer. Sehingga dari sini kita tahu bahwa PUFA ini sangatlah penting bagi tubuh manusia dan penting untuk dipenuhi kebutuhannya. Kemudian untuk komposisi asam lemak ikan ini tentunya berbeda-beda antara ikan satu dengan ikan yang lainnya karena dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang pertama dipengaruhi oleh spesiesnya, kedua individu, ketiga musim penangkapan, keempat daerah penangkapan, kelima kondisi lingkungan dan geografis, dan yang terakhir adalah pemrosesan atau pengolahan. Pada penelitian ini kita akan melihat pengaruh dari pemrosesan atau pengolahan. Pada penelitian ini kita menggunakan dua jenis ikan, yaitu tuna dan sarden. Mengapa? Yaitu karena tuna dan sarden ini merupakan jenis ikan yang jumlah tangkapannya itu cukup besar dari total tangkapan ikan laut, serta kedua jenis ikan ini sebagian besar ditujukan untuk pengawetan, seperti pengalengan. Nah, jadi di sebelah kanan ini kita sudah ada gambar yellowfin tuna, kemudian ini adalah gambar produk kalengnya, yaitu yellowfin tuna in olive oil. Kemudian di sebelah bawah kita akan melihat ikan sarden segar. Kemudian di sebelah kanannya adalah produk pengalengan ikan sarden in vegetable oil. Jadi pengalengan ini merupakan salah satu proses pengemasan yang baik untuk pengawetan karena pengalengan ini melibatkan proses sterilisasi sehingga dihasilkan produk akhir yang sifatnya stabil dengan aktivitas mikroorganisme yang sudah mati. Seperti itu. Nah, untuk proses sterilisasi sendiri ini secara konvensional atau secara umum yang sudah sering digunakan itu adalah retort sterilization. Di sini, cara ini tuh mengaplikasikan suhu tinggi untuk jangka waktu yang lama, sehingga menjamin devitalisasi mikroorganisme.
dengan pengaplikasian suhu tinggi dan dalam jangka waktu yang lama, tak bisa dipungkiri akan ada penurunan kualitas produk, seperti penurunan sensoris dan kualitas gizinya, secara khusus untuk gizi yang tidak tahan suhu tinggi. Di sini kita akan melihat dari kandungan pufanya, karena pufa ini rentan teroksidasi pada suhu tinggi. Hal ini disebabkan pufa memiliki tingkat ketidakjenuhan yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai teknologi dikembangkan supaya bisa menjadi alternatif dari retosterilization ini. Salah satunya itu adalah high pressure thermal sterilization atau yang biasa disingkat dengan HPTS. Di sini cara ini mengkombinasikan tekanan sama dengan atau lebih dari 600 MPa dan suhu sekitar 90 sampai 121 derajat Celcius. Sehingga pada proses ini sterilisasi dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini juga memfasilitasi pemanasan yang seragam yang memungkinkan sterilisasi produk makanan tetapi mengurangi efek negatif terkait dengan sterilisasi termal tradisional atau retort sterilization. Walaupun demikian, cara ini juga memiliki efek sampingnya. Karena diketahui dari penelitian lain, penerapan tekanan tinggi pada daging dapat menyebabkan peningkatan laju oksidasi lipid. Jadi pada tekanan lebih dari 400 MPK ini, diketahui dapat mempercepat oksidasi lipid karena adanya pelepasan ion logam bebas. Serta pada tekanan 600 MPa dan 800 MPa diketahui secara nyata dapat meningkatkan oksidasi lipid. Oleh karena itu, tujuan penelitian pada jurnal ini adalah menginvestigasi pengaruh retort sterilization dan HPTS terhadap komposisi asam lemak di kedua spesies ikan laut yang dikalengkan dengan 3 cara berbeda. Kita akan lanjut ke bagian material and methods. Di sini akan ada 7 hal yang dibahas. Untuk lebih detailnya, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pertama, kita akan masuk ke sample preparation. Di sini digunakan 2 jenis ikan. Yang pertama itu yellowfin tuna, dengan nama ilmiah Tunus albacares. Yang kedua sardin dengan nama ilmiah Sardina pilcardus. Jadi, pertama-tama ikan yang digunakan akan dibekukan dan disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius terlebih dahulu selama 10-12 minggu sebelum diproses. Setelah itu, sampel akan dicairkan terlebih dahulu, kemudian masuk ke proses pengalengan. Untuk resep pengalengannya, akan dibagi menjadi 3 sampel, atau 3 jenis sampel. Yang pertama itu tuna in brine, kedua tuna in sunflower oil, dan yang ketiga adalah sardines in olive oil. Lebih lengkapnya, komposisi dari ketiga resep ini dapat dilihat pada tabel 1 atau yang ada di sebelah kanan slide saya ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses sterilisasi yang diterapkan. Ada 2. Yang pertama itu retort sterilization treatment. Pada metode sterilisasi ini, sampel ikan kaleng tadi akan disterilkan dengan retort pada suhu 116 derajat Celcius selama 60 menit. Pada kondisi ini, F-value-nya adalah sebesar 7 menit. 7 menit ini merupakan standar nilai F-value pada proses pengalengan ikan. Perlu diketahui juga pada retort sterilization treatment ini diambil sampelnya dari 3 batch atau 3 kelompok yang terdiri dari penangkapan pada bulan November 2011, November 2012, dan Januari 2013. Mengapa penulis mengambil 3 batch ini? Hal ini dikarenakan untuk memperhitungkan variabilitas dalam proses dan untuk memperhitungkan kemungkinan variasi komposisi ikan yang terkait dengan musim penangkapan. Seperti yang saya sudah jelaskan pada bagian introduction, komposisi asam lemak ini juga terpengaruh atau juga dipengaruhi oleh musim penangkapannya, sehingga hal ini dilakukan untuk merepresentasikan hal tersebut dan mempertimbangkan hal tersebut tadi ya. Kita lanjut ke metode sterilisasi kedua, yaitu high pressure thermal sterilization atau HPTS.
Di sini sampel ikan kaleng disterilisasi dengan high pressure unit U111 pada suhu 115 derajat Celcius dan tekanan 600 MPa selama 28 menit. Jadi dihasilkan suhu yang lebih singkat serta nilai FVLU yang tetap atau sama dengan reverse sensation treatment, yaitu sebesar 7 menit. Untuk sampel yang diambil itu hanya satu, yaitu pada penangkapan di Desember 2013. Kita akan berlanjut ke analisisnya, yaitu extraction and determination of fatty acid profile. Sampel yang telah disterilisasi tadi akan diliofilisasi. Sebelum itu terdapat perbedaan perlakuan, yaitu pada tuna in brine sebelum diliofilisasi, larutan garamnya akan dibuang terlebih dahulu. Jadi pada saat proses liofilisasi hanya bagian tunanya saja. Sedangkan untuk yang tuna in sunflower oil dan sardine in olive oil itu akan diliofilisasi bersama dengan minyaknya. Jadi bersama dengan sunflower oilnya dan olive oilnya seperti itu. Kemudian setelah liofilisasi dilakukan penggilingan dan ekstraksi dengan metanol atau kloroform. Untuk penentuan asal lemak bebasnya digunakan metode Lowry and Tinsley, dan penentuan fatty acid profile-nya digunakan analisis fatty acid methyl ester atau yang biasa disingkat dengan FAM. Nah, FAM ini merupakan produk dari hasil reaksi antara fats atau lipid dengan metanol yang dibantu dengan katalis alkali. Pada penelitian ini digunakan 2 mol KOH dalam metanol. Untuk reaksi secara umumnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. FAM tadi, atau FAM yang telah kita dapatkan itu, dianalisis dengan gas chromatografi. Pada penelitian ini digunakan alat HP6890 gas chromatograph. Nah, ini skema secara umum untuk gas chromatograph. Jadi pada alat ini dilengkapi dengan flame ionization detector atau yang biasa disingkat dengan FID. Jadi detektornya itu FID. Kemudian flame ini nanti dipisahkan dengan HP Innovex capillary column. Jadi itu nama kolomnya pada alatnya. Seperti itu. Jadi di sini akan terjadi pemisahan komponen kimia. Kemudian untuk carrier gasnya digunakan gas hidrogen. Oke, pada gas chromatograph ini kita akan memperoleh hasil yang kurang lebih seperti ini. Jadi untuk mengetahui fatty acid profile-nya, kita dapat mengidentifikasi hasil kromatogram ini dengan standar dari tiap-tiap asam lemak. Jadi seperti itu. Kemudian akan ada analisis polyen index assessment. Jadi di sini perbandingan antara EPA ditambah dengan DHA dibandingkan dengan asam palmitat seperti itu. Kemudian untuk statistical analysisnya, analisis statistik menggunakan Statgraphic Centurion XP atau 15. Kemudian data diekspresikan dalam rata-rata plus minus standar deviasinya. Kemudian untuk tingkat konfidensinya yaitu 95% dengan uji T, sehingga perbedaannya akan dianggap signifikan pada saat nilai P itu kurang dari 0,05. Kita akan lanjut ke bagian results and discussion. Di sini sudah ada tabel 2 yang menunjukkan kandungan nutrisi per 100 gram dari tiap model makanan. Ada tuna in brine, tuna in sunflower oil, dan sardine in olive oil. Nah, bisa dilihat detailnya di tabel 2. Kita lanjut ke pembahasan tabel 3, yaitu tentang fatty acid methyl ester composition. Untuk mempermudah, kita akan tinjau dari sampel tuna in brine terlebih dahulu. Di sini ditemukan 17 methyl ester asam lemak
Kemudian diketahui juga bahwa komposisi ini mirip dengan tuna segar pada tabel komposisi makanan. Jadi sudah sesuai ya. Selanjutnya, secara umum, kandungan asam lemak yang ditemukan dalam jumlah besar itu ada palmitic acid, stearic acid, oleic acid, EPA, dan DHA. Di sini bisa dilihat bahwa kandungan DHA-nya lebih besar dibandingkan kandungan EPA-nya. Dan hal ini sudah sesuai dengan karakteristik ikan tuna. Kita lanjut ke tabel 4 terlebih dahulu. Tabel 4 ini merupakan summary di mana presentasi filmnya diklasifikasikan dengan asam lemak apakah ia jenuh atau tidak. Jadi ada SFA, MUFA, PUFA, serta EPH dan DHA-nya. Di sini juga ditambahkan Pollyan Index. Kita akan tinjau dari tuna inbrine terlebih dahulu. Di sini tidak ada perbedaan signifikan profil asam lemak tuna dalam larutan garam dengan metode retort maupun HPTS. Hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya different letters in the same canfish sample. Jadi di sini tidak ada huruf yang berbeda, sehingga diketahui bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara perlakuan retort dan HPTS. Perbedaan kecil ini dapat dikaitkan dengan variabilitas antar batch yang mungkin mencakup musim yang berbeda. Jadi ya bisa dikarenakan hal tersebut, maka variabilitas pada retort lebih tinggi dan hasilnya dari analisis statistik tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara retort dan HPTS. Hal ini juga berakibat pada Pollyan Index-nya yang tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Baik, kita lanjut ke tuna in sunflower oil. Kita balik ke tabel 3. Di sini teridentifikasi 15 asam lemak. Kemudian asam lemak utama yang ditemukan adalah asam oleat dan linoleat. Nah, ini menarik karena jika dibandingkan dengan tuna inbrine, tentunya ini berbeda asam lemak utama yang ditemukan. Hal ini bisa dijelaskan dengan adanya sunflower oil pada analisis lipid ini. Diketahui dari sumber bahwa sunflower oil ini asam lemak utamanya adalah asam oleat dan asam linoleat, sehingga hasil ini menunjukkan adanya kontribusi lipid dari sunflower oil. Seperti itu. Karena kandungan kedua asam lemak tersebut tinggi, yang dimaksud ini asam oleat dan linoleat, maka proporsi EPA dan DHA pada sampel menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan yang di larutan garam. Gitu. Kita lanjut ke tabel 4. Kita akan melihat tuna in sunflower oil. Bisa dilihat bahwa di sini juga tidak ada perbedaan signifikan profil asam lemak tuna dalam minyak bunga matahari dengan metode retort maupun HPTS. Hal ini juga bisa disebabkan karena variabilitas tadi, seperti pada tuna inbrine. Selanjutnya juga diketahui bahwa data yang dinyatakan sebagai indeks Pollyanna tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke sardine in olive oil. Di sini teridentifikasi 15 asam lemak, dengan asam lemak utama yang ditemukan itu ada asam oleat, asam palmitat, dan asam linoleat. Nah, hal ini menunjukkan adanya kontribusi dari lipid pada olive oil. Karena menurut sumber, olive oil ini asam lemak utamanya adalah asam oleat, asam palmitat, dan asam linoleat. Sehingga melalui hasil ini kita bisa menemukan kontribusi dari kandungan lipid pada olive oil seperti itu. Oke, di sini kita melihat bahwa terdapat perbedaan signifikan profil asam lemak pada total PUFA dan jumlah EPA-DPA. Teman-teman bisa lihat dari adanya notasi atau huruf yang berbeda pada perlakuan retort dan HPTS. Di sini jumlah PUFA pada
perlakuan HPTS lebih rendah dari perlakuan retort, sehingga proporsi MUFA pada perlakuan HPTS lebih tinggi dibandingkan dengan retort. Ini seperti ini. Ada 70,8%, sedangkan untuk retort lebih rendah ada 64,6%. Bisa dilihat juga dari data indeks polyenanya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Baik, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Efek perlakuan tekanan tinggi ini dapat kita lihat dari beberapa referensi literatur. Namun sebelumnya, data literatur mengenai efek perlakuan tekanan tinggi pada oksidasi lipid ini masih kontroversial. Dan terutama konsekuensi potensial dari kombinasi baru atau HPTS ini tidak dievaluasi dengan cara seperti dalam penelitian ini. Walaupun demikian, referensi yang ditampilkan pada saat ini masih berhubungan dengan perlakuan tekanan tinggi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, terjadi perubahan oksidasi lipid pada otot ikan kod saat diberi tekanan di atas 400 MPa dan tidak ada efek yang diamati pada 200 MPa. Selain itu, pada jenis ikan lainnya itu ikan turbot, di sini stabilitas oksidatif lipid itu mulai terpengaruh pada tekanan 180 MPa. Pada lipid otot makarel juga terjadi peningkatan oksidasi lipid, dan hal ini dikaitkan dengan komponen intrinsik otot yang dapat meningkatkan oksidasi lipid. Selanjutnya, terdapat fakta bahwa tekanan tinggi dapat menginduksi denaturasi protein heme di otot, yang nantinya ini memfasilitasi paparan lebih tinggi terhadap kelompok katalitik heme. Hal ini akan menyebabkan pelepasan ion besi ke media. Nah, pelepasan ion besi ini termasuk ke dalam ion logam tertentu, dan ini bisa memungkinkan adanya promosi autooksidasi lipid dalam daging ikan yang bertekanan tinggi. Oleh karena itu, bisa kita lihat pada hasil di tabel 3 maupun tabel 4, proporsi PUFA itu teramati lebih rendah pada perlakuan HPTS. Walaupun perubahan tersebut hanya signifikan pada sampel sarden dalam minyak zaitun. Hal ini bisa terjadi karena komposisi mineral sarden kaleng. Jadi, komposisi mineral sarden kaleng itu lebih tinggi dibandingkan dengan tuna kaleng. Yang mungkin hal ini bisa meningkatkan oksidasi lipid pada sarden kaleng bertekanan tinggi. Nah, zat mineral yang dimaksud ini juga termasuk zat besi. Kemudian, faktor lain itu juga bisa mempengaruhi hasil dari tabel 3 dan 4 tadi, seperti variabilitas antar batch dan kemungkinan perbedaan kandungan prooksidan dan antioksidan. Kita masuk ke conclusions. Jadi, ikan tuna yang diberikan perlakuan retort dan HPTS menunjukkan kesamaan profil asam lemak dan tidak ada perbedaan signifikan kandungan EPA dan DHA. Namun, perbedaan signifikan ditemukan pada sarden kalengan dalam minyak zaitun, di mana kandungan PUFA, total dan jumlah EPA dan DHA lebih rendah pada sampel yang diberi perlakuan HPTS. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi tekanan tinggi ditambah suhu tinggi atau HPTS dapat meningkatkan oksidasi lipid. Peristiwa ini dapat dijelaskan dengan ditemukannya kandungan mineral yang lebih tinggi pada sarden kaleng daripada kaleng tuna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih bagi yang telah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata.